salah satu pengembangan produksi untuk green hydrogen Green ya hydrogen, sebagai ya. turunan dari panas bumi. Mungkin bisa digambarkan seperti apa, apalagi juga demand ya untuk green hydrogen ini kan juga terus meningkat begitu ya. Apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh PGE ya dari sisi produksi ataupun juga peningkatan pengembangannya? Ya, green hydrogen ini kan atau green hydrogen adalah hidrogen yang dihasilkan dari sumber energi bersih ya seperti matahari, kalau kita dengar matahari, angin, air dan geothermal tentunya gitu kan. Nah, kemudian prosesnya melalui hidrolisis ya, hidrolisa. Kemudian proses ini tidak menghasilkan emisi CO2 sehingga menjadi salah satu key strategik untuk pengembangan transisi energi ke depan. Nah, dari daftar deretan potensi sumber green energy tadi, tentu saja geothermal lah yang paling cocok karena dia adalah base load energy 24 hours ya, dan kita juga memiliki potensi yang sangat melimpah. Nah, ini kombinasi dari geothermal dan green hydrogen sehingga akan mempercepat proses untuk menuju transisi energi dan ketahanan energi Indonesia tentunya gitu ya. Nah, ya kita sudah banyak mendengar publikasi, mendengar rilis terkait dengan bagaimana perkembangan kebutuhan hidrogen dunia, bahkan Indonesia. Dunia menyatakan tahun 2030 bakal ada peningkatan segala macamnya. Nah, ini apa yang kita lakukan di Pertamina, tentunya kita tidak tinggal diam untuk melihat ini ya. Jadi kita mulai mempersiapkan diri dari sekarang tentunya ya. Yang kita lakukan saat ini, yang nyata kita lakukan, kita sedang melakukan pilot project di Ulubulu, ya. Di area Ulubulu kita melakukan pilot project, kita coba mengembangkan untuk 100 kg per hari hidrogen yang kita lakukan. Jadi sini tahun 2024 kita sudah selesai untuk untuk persiapan civil work-nya. Nah, tahun ini kita lanjut proses procurement dan efisiensinya ya di tahun ini. Nanti hidrogen yang dihasilkan kita akan coba deliver to untuk pemenuhan SPBG yang dengan PNRE atau mungkin di kilang pelaju ya, yang membutuhkan hidrogen. Ya, jadi hal yang menarik dalam pengembangan pilot project yang kita lakukan ya. Jadi kita ada di samping membuktikan di geothermal, tetapi juga ada research pengembangan di sini untuk optimisasi teknologi green hydrolysis itu sendiri. Jadi ada dua, kita pengadaan yang secara konvensional yang biasa dilakukan dengan teknologi alkaline electrolysis atau protein extend membrane gitu ya. Tapi juga kita melakukan pengembangan solid oxide electrolysis, kita kerjasama dengan Genvia ya, dengan suatu perusahaan dunia yang di mana nantinya teknologi hidrolisis ini mampu menghemat 30% pemakaian listrik. Nah, yang di mana kita ketahui bahwasanya untuk hidrolisis hidrogen ini listrik adalah komponen utama ya. Nah, ini 30% penghemat sehingga nanti akan memberikan nilai tambah sehingga meningkatkan nilai keekonomian. Ini akan dirasakan oleh siapa tentunya untuk tadi penghematan listriknya? Ya, dia dirasakan oleh proses dalam hal pengembangan green hydrogen ini sendiri. Jadi kita kan akan menghemat penggunaan listriknya karena memang komponen utamanya. PGE sendiri begitu ya? Internal PGE bahkan dunia ya untuk saat ini, karena komponen utamanya adalah hidrolisa listrik, jadi kita butuh listrik. Dengan penghematan listrik ya akan menjawab akan mendekati nilai keekonomian dari proyek hidrogen yang saat ini ya, karena memang proses operasinya sangat mahal tadi karena kita menggunakan green energy. Green energy kan bukan hal yang murah dibandingkan dengan batu bara atau seperti apa ya. Nah, kemudian juga kan isu transportasi dan segala macam. Nah, sehingga ini kan nanti akan membantu peluang seperti itu. Baik. Tapi overall untuk off-taker sendiri apakah masih akan internal Pertamina atau memang akan bisa juga begitu dilakukan oleh pihak-pihak lain begitu? Ya, untuk off-taker kita akan berupaya bagaimana melihat ini. Memang pasar dalam negeri saat ini kan masih sepi ya, masih sepi. Tapi itu juga tidak tertutup kemungkinan untuk pasar di luar gitu ya. Kita juga sudah kerjasama dengan TEPCO NEDO kemungkinan untuk ekspor green hydrogen keluar ya. Di Sulawesi Utara kita juga sudah kerjasama dengan TEPCO NEDO Jepang ya. Nah, kemungkinan untuk hydrogen itu akan
ekspor keluar. Dan hidrogen ini juga bisa dikombinasikan dengan menjadi amonia, ya, sehingga proses transportasinya menjadi lebih efisien gitu. Oke, baik. Tadi itu prospeknya kurang lebih sudah tergambarkan, begitu ya. Tapi tantangannya begitu ya dalam pengembangan sendiri begitu. Tadi selain penggunaan energi bersih seperti yang Anda sampaikan begitu, apa tantangan signifikan lain yang dirasakan dalam pengembangan dan juga implementasi dari green hydrogen ini, dan mungkin ketika kita breakdown ya dari sisi biaya produksi, kemudian infrastruktur pendukung, atau mungkin bahkan dari sisi regulasi sendiri begitu. Apa ada tantangan tersendiri yang dirasakan? Ya, untuk saat ini memang ya tantangan dari bisnis green hydrogen ya, karena terutama untuk geothermal, karena lokasi kita itu kan letaknya kan di daerah remote area ya, jadi kan sangat jauh dengan pasar, jadi sehingga kita kan perlu transportasi, ini at cost kan, jadi apa solusinya ini sedang kita jajaki, kemungkinan misalkan ada power wheeling atau seperti apa sehingga dia akan bisa memangkas itu gitu ya. Nah, atau bagaimana produksi yang secara masif nih, atau seandainya pasarnya atau terbuka ekosistem green hydrogen di Indonesia sehingga dengan diproduksikan secara masif sehingga akan cut cost di situ akan terjadi, sehingga akan meningkatkan keekonomian, sehingga produksi hidrogen pun akan semakin membaik kan, seperti itu. Oke, baik. Untuk mungkin dari sisi capex ya yang akan dikeluarkan untuk pengembangan ini sendiri seperti apa sebetulnya Pak Yani? Saya belum bisa secara detail menggambarkan capex yang harus dikembangkan nih. Pada saat ini kita saat ini fokus kepada pilot project yang kita lakukan, bagaimana mencari formulasi yang efektif dan efisien pengembangan green hydrogen itu di geothermal. PGI mengelolanya seperti apa secara optimal, baik dengan berbagai metode tadi yang kita lakukan, konvensional ataupun research yang kita lakukan. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan formulasi sehingga menjawab tantangan-tantangan tadi, ya, tantangan sehingga leverage keekonomiannya, atau ya secara afiliasi kita mungkin bisa juga membuat suatu ekosistem bisnis geothermal ya, karena kan di Sumatera itu kan dari ujung Sumatera sampai ujung ke ujung itu kan potensi geothermal kan berbaris tuh. Jadi bisa jadi ke depan ya kita bikin ekosistem green hydrogen untuk Sumatera misalnya kan, ya, kan bisa saja ke depan, kenapa tidak gitu ya. Itu salah satu upaya, dan nanti tentu saja support dan dukungan regulasi dari pemerintah ya, mungkin dukungan insentif pengembangan green hydrogen barangkali ya, itu yang mungkin ke depan kita tunggu informasinya, dan tentu saja kita tidak hanya diam saja ya menunggu momen itu datang, kita harus mempersiapkan ini. Ya, komunikasi juga terus dilakukan begitu ya. Komunikasikan dilakukan, dan once itu sudah ready ya kita sudah siap gitu. Oke.